Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ingin rindang, ranum, subur, makmur, ada amalannya. Al-Kisah Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah putranya Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran di zaman Rasulullah. Sehingga lahir tahun 21 Hijrah ini beliau termasuk tabi'in sesudah generasi sahabat. Dikisahkan tentang beliau, suatu saat kedatangan tamu. Kurang lebih tamu ini bertanya, "Syekh, kami dalam keadaan kemarau panjang, paceklik. Adakah amalan yang mendatangkan pertolongan Allah sehingga hujan turun?" Mintalah ampun kepada Allah, istighfarlah. Tidak lama kemudian datang tamu, "Syekh, kami dalam kesulitan keuangan. Ekonomi kami sedang sulit. Adakah amalan sehingga Allah membukakan pintu rezeki untuk kami?" Beliau menasehati, istighfarlah. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Datang lagi tamu, "Syekh, kami menikah sudah lama, belum punya anak. Adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah sehingga dititipi anak?" Istighfarlah. Mohonlah ampunan kepada Allah. Demikian pula ada yang menambahkan, dikisahkan ada yang gagal panen dan ketika minta nasihat, sama nasihatnya diperintahkan istighfar. Lalu salah seorang muridnya bertanya, "Syekh, mengapa setiap persoalan jawabannya sama adalah istighfar?" Lalu beliau kurang lebih mengatakan, itu bukan perkataanku, itu kalam Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan padamu, kata Nabi Nuh pada kaumnya, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Allah akan memperbanyak harta, memperbanyak anak, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi dahsyatnya istighfar kalau benar-benar dilakukan penuh dengan rasa sesal atas dosa dan tulus benar-benar mengharapkan ampunan Allah, bukan jaim demi penilaian makhluk, maka jangan kaget seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berdoa memohon hujan, hanya istighfar, terus-menerus memohon ampun. Dari Asy-Sya'bi, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat meminta diturunkannya hujan. Namun beliau tidak menambah istighfar hingga beliau kembali. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, "Kami tidak melihatmu meminta hujan." Umar pun mengatakan, "Aku sebenarnya sudah meminta diturunkannya hujan dari langit." Kemudian Umar membaca ayat, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat. Umar pun lantas mengatakan, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia, Allah, akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Hadis riwayat Baihaqi. Dan Allah turunkan hujan yang lebat. Demikian pula sahabatku sekalian, siapapun yang berada dalam
kesulitan keuangan, perbanyak istighfar. Siapapun yang belum dapat jodoh atau sudah menikah belum punya anak, banyak minta ampun dengan tulus dan sungguh-sungguh. Demikian pula yang ingin disediakan urusan-urusannya dibereskan oleh Allah, perbanyaklah istighfar. Dahsyatnya istighfar karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ingat Rasulullah SAW tanpa dosa 70 kali, bahkan dalam satu majlis bisa 100 kali Rasulullah memohon ampunan. Bahkan beliau pun bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ringan, tapi kalau dilakukan dengan hati yang betul-betul penuh penyesalan dan menghibah ampunan Allah dan sebanyak mungkin, jangan heran, tidak ada yang sulit bagi Allah menyelesaikan segala urusan permasalahan kita. Bahkan Allah bukakan rezeki yang tidak diduga-duga. Perbanyaklah istighfar, sahabatku sekalian. Semoga inilah jalan pembuka pertolongan Allah atas masalah apapun dan harapan apapun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.